Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas tete dengan bentuk yang motif yang cantik seperti ini. Nah, motifnya ini ada bagian yang sedikit timbul, seperti bagian yang tengahnya ini ya. Ini sedikit timbul. Dan untuk motifnya ini teman-teman nanti bisa kreasikan dengan menggunakan benang sisa. Jadi per satu kelompoknya bisa diganti dengan berbagai warna. Hasilnya juga cukup rapi dan bagian awal dan akhir tidak terlalu kelihatan. Semoga nanti mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, benang polikilap, penanda, dan hook ukuran nomor 3, tulip. Motif ini kelipatan 3. Pertama, buat awalan rantai. Empat puluh 42 rantai. Setelah 42 rantai, di ujung tambahkan lagi 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-42 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC atau single crochet. Lanjutkan hingga ke ujung. Selesai satu baris, di ujung tambahkan lagi 1 rantai. Putar rajutannya, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan hingga ke ujung. Nanti ulangi di ujung 1 rantai, putar SC setiap lubang, dan ulangi terus buat sekitar total 6 baris. Boleh ditambah untuk ukuran lebih lebar menjadi 12 baris atau 18 baris. Nah, ini sudah selesai total 6 baris ya, sesuai dengan kelipatan motif yaitu kelipatan 3. Jadi teman-teman bisa tambahkan dengan penjumlahan bilangan 3 untuk ukuran alas yang lebih lebar. Nah, di ujung ini tambahkan 1 rantai, beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir. Selanjutnya saya akan buat SC berkeliling tanpa penambahan. Jadi sebaiknya dihitung agar motifnya pas. Di sini 6 SC, di bawah 42 SC, di kanan 6 SC, di atas 41 hingga ke penanda. Nah, untuk sisi ini mulai dengan 6 SC. Lanjutkan ke sisi sebelahnya 42 SC jumlahnya. Nah, lanjutkan lagi nanti ke sisi yang ini 6 dan di atas 41. Mendekati akhir putaran, SC ke 41 di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama, tarik kuat 1 rantai. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian motif yang pertama ya. Untuk bagian motif pertama, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dimulai dari tempat slip stitch. Jangan lupa penanda 1 SC setiap lubang. Lanjutkan hingga akhir putaran.
sampai ke titik yang ini. Mendekati akhir putaran, selesai akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama, tarik kuat 2 rantai 1 2. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya masuk ke pola motif bagian yang kedua. Nah, untuk motif bagian yang kedua dimulai dari penanda dulu. 2 rantai ini teman-teman beri penanda. Dimulai dengan 1 rantai, motif pengulangan dari tempat slip stitch, buat setengah DC tapi jangan diselesaikan ya, seperti ini. Kemudian lilit benang, skip 1 lubang, di lubang berikutnya buat lagi setengah dari DC nya. Nah, seperti ini, keluarkan semuanya. Lalu 2 rantai 1 2. Ulangi polanya, di lubang berikutnya setengah dari DC, skip 1, setengah dari DC, keluarkan 2 rantai, yang 2 rantai lagi ya, 1 2. Ulangi lagi motifnya, lubang berikutnya setengah dari DC, skip 1, setengah dari DC, keluarkan 2 rantai. Lanjut, lubang berikutnya setengah dari DC, skip 1, setengah dari DC, keluarkan. Nah, ulangi polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 2 rantai. Di sini sesudah V terbalik 2 rantai, lubang berikutnya setengah dari DC, skip 1, setengah dari DC, keluarkan. Pas ya motifnya, langsung slip stitch di bagian 2 rantai ini. Slip stitch, tarik kuat 2 rantai 1 2. Hasilnya seperti ini. Lalu masuk ke pola bagian yang ketiga. Pola bagian ketiga, beri penanda dulu. Langsung bagian yang V terbalik ini, tepat di bawahnya, di sini ya. Tarik 1 DC, kemudian 1 rantai dan buat 1 DC lagi. Harus dari bagian bawah ya, jadi motif yang tengahnya itu jadi timbul. Skip 2 rantai, ulangi lagi pas di bawah titik V nya, 1 DC, 1 rantai dan 1 DC. Nah, sedikit timbul ya bagian huruf V nya. Lanjut, skip 2 rantai, V, 1 DC, paskan di bagian bawah ya, 1 DC, 1 rantai dan 1 DC. Skip 2 rantai, 1 DC, 1 rantai dan 1 DC. Nah, lanjutkan ya pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, lanjut, skip 2 rantai, motif V, 1 DC, 1 rantai dan 1 DC. Nah, akhir putaran langsung slip stitch, tarik kuat 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Sini sudah mulai sedikit kelihatan, bagian tengahnya agak bermotif dan timbul. Kita ulang motif bagian yang pertama, yaitu SC berkeliling. Dimulai dari 1 DC ini isi dengan 1 SC. Jangan lupa penandanya. Kemudian di 1 rantai ini isi dengan 1 SC.
Di bagian DC 1 SC, kembali di bagian DC 1 SC, bagian rantai 1 SC, bagian DC 1 SC. Lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, selesai satu putaran, slip stitch di penanda, dan kali ini ganti ke benang warna yang berbeda. Saya gunakan benang warna krem. Slip stitch ganti benang, tarik kuat yang biru, satu rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ulangi lagi ya bagian motifnya dari mulai 1, 2, 3, kemudian 1. Nah, jadi dimulai dengan SC berkeliling dulu. Yang warna biru tidak usah diputuskan karena akan masih digunakan. Dimulai dari tempat slip stitch 1 SC nya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, jadi ini teman-teman lanjutkan ya hingga akhir putaran. Jadi setelah ini teman-teman ulangi motif bagian kedua, kemudian ketiga, lalu bagian yang pertama juga. Setelah itu baru ganti benang lagi ke warna yang berbeda. Jadi pengulangannya itu dimulai lagi dari bagian yang pertama SC berkeliling, kedua, ketiga, kemudian kembali ditutup satu warna dengan bagian yang pertama. Ganti warna lagi, ulang lagi dari bagian 1, 2, 3, dan 1. Dan seperti itu seterusnya hingga tingginya sesuai. Nah, ini dia hasilnya. Saya rasa sudah cukup untuk bagian tasnya ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan motifnya mulai kelihatan sedikit timbul untuk bagian tengah yang V-nya ini. Nah, jadi penghitungannya 1, 2, 3, dan 1 warna. Lalu ganti lagi 1, 2, dan 3, dan 1 warna yang berbeda. Jadi pengulangannya seperti itu. Dan untuk bagian akhir motif di sini teman-teman saya akan akhiri di bagian yang ketiga. Nah, untuk bagian awal dan akhirnya di sini belakang ya, tidak terlalu kelihatan. Akhiri bagian yang ketiga dan saya akan sesudah slip stitch satu rantai. Dan yang warna kremnya sudah saya putuskan di sini. Nah, di sini saya akan lanjutkan dengan membuat SC berkeliling. Jadi setelah slip stitch satu rantai, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, jadi ini lanjutkan hingga akhir putaran. Nanti akhir putaran slip stitch satu rantai, buat lagi SC berkeliling, buat sekitar 3 atau 4 baris. Saya akan buat sekitar 3 baris ya untuk SC berkelilingnya. Dan setelah itu saya akan mulai jahit ini untuk tali pegangan. Ini saya buat talinya 2 karena untuk tas tote mini ya, untuk tempat bekal. Jadi untuk pola talinya cukup sederhana, 5 SC bolak-balik. Nah, ini ada lebihnya untuk menjahit ya. Untuk panjangnya tali yang saya kerjakan ini sekitar 30 cm. Teman-teman bisa kreasikan kalau ingin tali selempang ya, juga boleh. Nah, nanti cara menjahitnya biasa saja dijahitkan, dan boleh juga dikreasikan dengan menggunakan ring kalau teman-teman lebih suka menggunakan ring. Nah, ini dia tasnya sudah selesai, hasilnya rapi. Saya sudah jahit ya, ini bagian talinya saya jahit biasa. Untuk tasnya tidak saya furing, jadi agak sedikit kelihatan bagian dalamnya. Nah, hasilnya cukup menarik ya. Dan untuk bagian tali teman-teman bisa kreasikan dengan tali selempang. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan motifnya. Bagian tengah ini sedikit timbul. Jalinannya juga terlihat rapi, dan untuk bagian awal dan akhir setiap baris itu ada di sini. Sedikit kelihatan tapi masih bisa dibilang rapi ya. Nah, jangan lupa untuk warna bisa dikreasikan dengan berbagai macam warna, jadi bisa memanfaatkan benang-benang sisa.
Yang penting untuk pergantian warnanya di bagian motif yang pertama. Untuk ukuran finalnya, tas ini tingginya sekitar 19 cm dengan lebar 20 cm. Nah, semoga teman-teman mudah mempraktekkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.